Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ben Silaban, mahasiswa Fakultas Hukum STH Pasundan semester 4. Video ini kita buat untuk menganalisis tindak pidana korupsi yang diberikan oleh Silvian Tinur SHMH dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Kasus ini diadili di Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor *54-PID *B-TPK *2012-PN JKT.PST dengan terdakwa Angelina Petria Pinkan Sondak. Jenis kasus ini adalah tindak pidana korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang. Bentuk surat dakwaannya yaitu dakwaan alternatif yang berisi lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan. Sementara dakwaan jaksa penuntut umum yang pertama pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP atau 2. Pasal 5 ayat 2 junto titik pasal 5 ayat 1 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. 3. Pasal 11 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dengan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terdakwa berupa pidana penjara 12 tahun dan denda 500 juta rupiah. 2. 3. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah 12.580 juta rupiah dan 2.350.000 dolar Amerika selambat-lambatnya setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara. Sementara kemudian dalam kasus ini langsung dilakukan penahanan karena adanya kekhawatiran terdakwa menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Kemudian alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini sesuai dengan pasal 184 yaitu berupa keterangan saksi, ada juga keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara barang-barang buktinya adalah sebuah dokumen pengiriman dan penerimaan uang, kemudian informasi elektronik, kemudian percakapan BBM dan transkrip BBM terdapat tulisan adanya penerimaan fee Anji dengan kata aman. Kemudian status barang buktinya dilampirkan. Kemudian apa sih yang menjadi alasan besarnya tuntutan jaksa KPK? Yang pertama, NG kurang kooperatif dan berbelit-belit.
2. NG secara aktif meminta dan menerima fee terkait proyek di Kementerian Pendidikan dan Pemuda Olahraga. 3. Suasana kebatinan NG yang secara sadar seharusnya fungsinya sebagai anggota dewan untuk membantu pembangunan bangsa, bukan malah korupsi untuk kepentingannya sendiri. Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta, dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 54-PID-B-2012-PN-JKT-PST tanggal 10 Januari 2013 menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan dan denda 250 juta rupiah. Dengan keputusan ini, Jaksa Penuntut Umum KPK merasa keberatan dan melakukan banding. Yang pertama, bahwa fakta-fakta di persidangan yang diyakini terbukti oleh hakim sesungguhnya lebih tepat diterapkan pada pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor. Yang kedua, bahwa terdakwa sebagai anggota DPR di Banggar terbukti secara aktif membangun komunikasi secara rutin untuk membahas proyek di Dikti Kemendiknas dan pemberian fee, dan perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan jahat. Yang ketiga, jadi pasal yang lebih tepat digunakan dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor yang memiliki ancaman hukuman pokok paling berat, yaitu minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun atau seumur hidup. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 11 PID-TPK 2013-PT-DKI tanggal 22 Mei 2013 atas nama Angelina Patricia Pinkan Sondak dengan amar menerima permintaan banding penuntut umum KPK dan menguatkan putusan Pengadilan Tipikor tanggal 10 Januari 2013. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan pada tingkat 1 telah tepat dan benar, sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan majelis tingkat banding, dan memutus perkara ini sehingga putusan harus dikuatkan. Putusan ini sungguh merusak keadilan sehingga Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan keberatan dan dinaikkan dalam tingkat kasasi, yaitu ke Pengadilan MA. Dalam perjalanannya di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperberat hukum NG. Majelis MA menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan hukuman 500 juta. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai 12,58 miliar dan 2,38 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 27,4 miliar. Anji dijerat pasal 12A Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. MA membatalkan putusan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakannya melanggar pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Apa sih yang menjadi alasan hakim dalam putusan MA ini sehingga putusan NG diperberat? Yang pertama, NG dinilai aktif meminta dan menerima terkait
proyek di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. 2. Terdakwa aktif meminta fee kepada Mindo Rosalina Manulang sekitar 7% dari nilai proyek. 2 tahun berselang, Angelina Sondag meminta putusan atau mengadakan upaya hukum dalam peninjauan kembali. Dalam putusan peninjauan kembali, Angelina mengajukan peninjauan kembali atau PK ke MA dan mengabulkan permohonan Angelina sehingga vonis dikurangi menjadi pidana penjara 10 tahun, ditambah denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Mungkin hakim mempertimbangkan alasan pemaaf, yaitu Angelina Sondag berkelakuan baik selama mengikuti proses hukum, dan Angelina Sondag memiliki seorang anak balita pada waktu itu yang masih membutuhkan seorang ibu. Demikian analisis yang bisa kita buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.